Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Hari ini kita akan membahas mengenai tema sertifikasi dan labelisasi pada produk halal di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik muslim maupun non-muslim yang ada di Indonesia, dan juga untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha. Baik. Kewajiban sertifikasi halal ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang kemudian mengalami perbaikan atau revisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan perundang-undangan ini mengalami banyak perubahan, terutama terkait dengan adanya ketentuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil, yang dimana mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan sertifikasi untuk dapat melakukan pernyataan sepihak ataupun self-declare dari pelaku usaha tersebut. Nah, undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan juga memperdagangkan produknya di Indonesia ini harus memiliki sertifikasi dan juga label halal. Apa saja yang perlu disertifikasi berupa barang ataupun juga jasa. Namun, yang namanya proses sertifikasi dan labelisasi, kemudian adanya peralihan regulasi, adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan, ini masih perlu adanya penahapan, tidak bisa dilakukan secara serta-merta ataupun secara sekaligus. Maka pemerintah Indonesia ini memberikan beberapa target ataupun tahapan-tahapan terhadap barang-barang yang harus tersertifikasi halal. Di sini bisa kalian lihat dalam paparan, dari mulai obat tradisional hingga dengan barang kesehatan itu ditargetkan juga memiliki sertifikasi dan juga labelisasi halal. Nah, mengenai ketentuan tadi, mengenai ketentuan kapan harus tersertifikasi halal, itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang kemudian di sini Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini harus direvisi ataupun dilengkapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adanya kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan kewajiban sertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, di mana pelaku usaha ini yang memang memiliki produk-produk dengan positive list atau produk-produk yang tidak perlu diragukan lagi kehalalannya, ini bisa melakukan pernyataan bahwa memang produk yang diproduksinya dan diperdagangkannya itu adalah produk-produk yang halal. Tujuannya adalah di sini untuk meminimalisir adanya pembludakan ataupun pemenuhan dari daftar atau list permohonan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha tadi diberikan kemudahan. Nah, namun kemudian kemudahan-kemudahan ini akan menimbulkan beberapa permasalahan apabila tidak disertai dengan adanya pengawasan dari lembaga-lembaga tertentu. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan pengaturan mengenai kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal. Jadi karena tadinya kan diragukan nih adanya pelimpahan kewenangan dari MUI ke Kementerian Agama yang notabene adalah pemerintah, maka diragukan adanya takutnya mengulurnya waktu pelaksanaan sertifikasi dan juga penerbitan labelisasi halal. Sehingga undang-undang ini memberikan pengaturan kepastian waktu berapa hari ataupun berapa jangka waktu dari BPJPH, LPH, dan MUI ini bisa melakukan proses sertifikasi halal. Nah, pemberian kemudahan ini kemudian juga termasuk dalam pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta juga adanya perluasan peran dalam masyarakat menyelenggarakan jaminan produk halal. Jadi di sini dari organisasi masyarakat, kemudian dari universitas yang memiliki laboratorium, itu bisa melakukan pendampingan sertifikasi halal. Nah, kemudian dibagi menjadi dua dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, sertifikasi halal reguler. Yang kedua, sertifikasi halal dengan pernyataan halal atau self-declare tadi. Yang halal reguler ini dilakukan oleh pelaku usaha mikro besar ataupun pelaku usaha yang memiliki omset lebih dari 1 miliar, sehingga dia harus melakukan sertifikasi dengan jalur yang reguler. Ditetapkan biaya-biaya tertentu sesuai dengan PMK dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai sertifikasi halal dengan pernyataan halal sendiri, ini kemudian akan dilakukan secara paling lama 1 hari sejak diterimanya hasil pendampingan dari PPH. Nah, segala proses sertifikasi halal ini nantinya akan diserahkan dulu kepada MUI untuk dimintakan fatwa halalnya. Setelah itu dikembalikan lagi kepada BPJPH untuk penerbitan ketetapan dan juga sertifikasi halal.
Nah, di sini ada stakeholder utama dalam sertifikasi halal di Indonesia. Di sini ada perbandingannya, yang sebelah kanan saya adalah self-declare, yang sebelah kiri adalah reguler. Perbedaannya yang paling ketara adalah kalau reguler, pelaku usaha itu membayar, kalau yang self-declare ini dibayar ataupun diberikan insentif-insentif seharga tertentu. Di mana di sini perlu adanya integrasi dan juga kolaborasi antara beberapa kementerian serta lembaga yang terkait dengan produksi-produksi produk yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan terkait obat-obatan, vaksin, dan lain-lainnya, kemudian Kementerian Pertanian terkait dengan produksi hasil tani, kemudian standarisasi dan akreditasi, ini terkait dengan bagaimana penetapan sertifikasi dan juga akreditasi sebuah produk, kemudian adanya Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta adanya peran dari BPOM sebagai lembaga yang mengeluarkan label ataupun izin peredaran barang. Nah, kemudian pembiayaan tadi ini didukung dengan adanya Peraturan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 dan juga didukung dengan keputusan Kepala Badan BPJPH di tahun 2021. Teman-teman kemudian nanti bisa mencari produk-produk yang memang beredar di masyarakat, belum memiliki sertifikasi halal, ataupun adanya indikasi bahwa produk tersebut adalah penipuan terhadap label sertifikasi halal. Karena dengan adanya Undang-Undang 33 tahun 2014, maka sudah diwajibkan segala hal yang memang klaimnya adalah halal harus memiliki sertifikasi dan juga labelisasi halal. Tetapi kemudian untuk pelaku usaha yang memang mengklaim produknya itu adalah tidak mengandung bahan-bahan yang halal ataupun bahan yang haram, itu juga harus mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Teman-teman nanti setelah ini boleh kita elaborasi lagi lebih lanjut mengenai produk-produk yang beredar di masyarakat. Kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.